Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya hari ini saya kembali dengan setup yang biasa karena saya sudah kembali ke Pontianak setelah 2 minggu terakhir berada di luar negeri, kemudian berangkat ke Jakarta, dan hari ini akhirnya bisa kembali ke Pontianak dan memberikan kalian lagi update seperti biasanya. Dan di video hari ini teman-teman, saya mempunyai satu video yang akan sangat penting untuk kalian simak karena saya pengen menjelaskan kenapa menurut saya sentimen di market kembali terlihat mulai shifting dari yang awalnya bearish kembali ke arah bullish. Dan ini bisa menjadi sebuah katalis yang menurut saya cukup positif untuk market dan berpotensi membawa hasil, yaitu adalah rally dari price Bitcoin. Kita bakal membahas kira-kira apa penyebabnya dan juga apa yang bisa kita expect dari segi price action. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,63 triliun dolar atau terus sekitar 0,09%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya sebenarnya dominan berwarna merah. Yang hijau itu cuma ada 3, yaitu adalah Solana, Toncoin, dan juga Cardano, dan menjadikan Toncoin hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 2,55% menuju 7,38 dolar. Sisanya mengalami penurunan tapi nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, menurut saya adalah sebuah berita positif, tapi ini baru yang pertama, karena masih banyak menurut saya, yang membuat saya merasa bahwa sentimen di market sekarang mulai shifting ke arah yang lebih positif, yang lebih optimis. Nah, yang pertama teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan dari sisi leverage ya, ada liquidation heat map di sini. Kalau misalnya kita lihat di 12 jam sama 24 jam, memang masih terlihat kubu sellers dan kubu buyers masih sama-sama banyak gitu ya. Dan saya sempat sampaikan sebuah hal di video mungkin beberapa hari yang lalu, bahwa saya justru pengennya ngelihat mulai banyak orang yang mau menggunakan leverage untuk short setiap kali kita mendapatkan pump di Bitcoin. Dan itu adalah sesuatu yang sudah mulai kita lihat terjadi teman-teman. Buktinya di mana? Buktinya kalau kalian lihat yang 3 harian, sudah mulai banyak menumpuk lagi likuidasi dari arah short. Tidak hanya di 3 harian, kalau kalian zoom out ke 1 mingguan, hal yang sama juga bisa kalian lihat. Bahwa lebih banyak likuidasi itu angkanya di atas daripada di bawah. Terlihat dari warnanya di sini. Kalau misalnya kekuningan banget teman-teman, berarti angka likuidasinya itu lebih besar. Kalau kita zoom out lagi ke 1 bulanan, hal yang sama juga bisa kita lihat terjadi. Warnanya sedikit lebih kekuningan itu di arah atas daripada bawah. Sehingga teman-teman bisa kita simpulkan bahwa untuk sementara kemungkinan market maker akan condong pro terhadap para bulls daripada para bears. Sesimpel karena kita melihat angka likuidasi itu jauh lebih banyak di atas daripada di bawah. Apakah itu berarti kita akan langsung di-pump dari sini? Who knows? Tapi bisa aja kita mendapatkan sedikit likuidasi ke bawah sebelum di-pump ke atas. Itu make sense. Tapi itu tidak harus terjadi teman-teman. Artinya bisa saja dari sini kita sudah akan melihat Bitcoin kemudian di-pump untuk kembali melewati 71.500. Kemungkinan untuk kembali break di atas area 72.000 dolar. Yang kalau misalnya dibarengi dengan pembelian terus-menerus dari berbagai sumber, spot Bitcoin ETF, dari perusahaan-perusahaan besar dan lain seterusnya, maka ini bisa menjadi akhir dari konsolidasi yang kita lihat di Bitcoin selama beberapa bulan terakhir, dan kita bersiap untuk ke all-time high yang baru. Jadi itu adalah hal yang pertama yang menurut saya cukup menarik. Kemudian yang kedua teman-teman, perlu kalian ketahui sekali lagi bahwa demand itu untuk Bitcoin tidak hanya datang dari spot Bitcoin ETF. Masih banyak tempat atau sumber lain yang mendatangkan demand yang besar untuk Bitcoin. Setelah kita mengetahui ada seseorang yang dinamai Mr. 100, di mana dia secara rutin membeli 100 Bitcoin, 100 Bitcoin, dan 100 Bitcoin. Kita nggak tahu itu perseorangan atau sebuah negara atau sebuah entity, kita nggak tahu. Tapi, teman-teman, ada juga satu wallet lain yang berhasil dilacak oleh Rajat Soni CFA di sini. Someone has been adding 500 to 2,000 Bitcoin per day
to this wallet since December 2023. Jadi semenjak tahun 2023 bulan Desember kemarin teman-teman, ada sebuah wallet yang secara konsisten setiap harinya membeli Bitcoin antara 500 sampai 2000 Bitcoin. Dan sekarang mereka sudah punya kurang lebih 59.000 Bitcoin. So, sekali lagi teman-teman, demand itu datangnya dari berbagai arah. Banyak orang mulai menyadari bahwa Bitcoin kemungkinan bisa menjadi salah satu aset yang mereka harus alokasikan portofolionya untuk diversifikasi. Kalaupun tidak semuanya ditaruh ke sana, at least semacam diversifikasi. Dan itu kemungkinan akan di-hold secara jangka panjang, yang membuat, sekali lagi teman-teman, sebagian besar supply Bitcoin itu bakalan dipegang oleh para long-term holder. Jadi, yang bakalan bisa ditransaksikan itu hanya sebagian kecil dari total circulating supply yang memang mungkin dipegang oleh para weak hands atau memang para traders dan lain seterusnya. Tapi sisanya yang memang menjadi seorang investor long term, ya kita mungkin tidak akan melihat mereka menjual sampai mungkin Bitcoin harganya sudah 6 digit. Atau setidak-tidaknya di angka 80 sampai 90 ribu dolar. Jadi ini adalah berita positif yang kedua. Kita mulai banyak lagi postingan yang memperlihatkan hal-hal positif atau optimis seperti ini. Dan juga diikuti teman-teman, ada statement yang kemudian juga cukup menarik dari CEO Grayscale, menyampaikan bahwa fee dari GBTC itu bakalan drop seiring berjalannya waktu. Nah, kita tahu teman-teman, salah satu alasan mengapa banyak sekali investor yang dulunya membeli melalui GBTC itu menjual GBTC-nya dan kemungkinan di-convert ke dalam ETF yang lain atau mungkin dijual sekalian. Itu adalah karena fee yang diterapkan oleh GBTC itu paling besar di antara yang lainnya. Tapi kemudian kita melihat CEO-nya Grayscale menyampaikan bahwa seiring berjalannya waktu, semakin dewasanya ETF dari Bitcoin ini, maka mereka nanti akan menurunkan fee dari GBTC. Nah, tentunya teman-teman, ini sedikit banyak bisa membawa angin segar gitu ya untuk mereka-mereka yang sekarang masih hold GBTC. Karena rupanya ada chance bahwa ke depannya GBTC juga akan memberikan fee yang bersaing. Nah, kita harus melihat bagaimana nih reaksinya nanti terhadap pemegang GBTC. Apakah sudah akan ada efek dengan mungkin penurunan penjualan atau outflow dari pemegang GBTC, ataukah justru masih akan ada outflow yang sama? Nah, kalau kita melihat outflow-nya itu berkurang dan konsisten berkurang, maka itu lagi-lagi menjadi berita positif berikutnya. Karena berarti pada saat hal tersebut terjadi, selling pressure itu semakin berkurang, sedangkan demand dari spot Bitcoin ETF yang lainnya itu konstan selalu ada. Dan angkanya itu ribuan Bitcoin per harinya, teman-teman. Oke? Dan kalian bisa lihat datanya. Berapa banyak Bitcoin yang telah berhasil diakumulasi oleh BlackRock, Fidelity, dan kawan-kawan dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Ingat teman-teman bahwa spot Bitcoin ETF itu baru aktif bertransaksi selama beberapa bulan dan mereka telah berhasil meraup ratusan ribu Bitcoin. Oke? Dan sekali lagi, headline-headline seperti ini akan bisa mengubah sentimen di market, teman-teman. Dari yang awalnya mungkin beberapa FUD terjadi dalam 1-2 minggu belakangan, itu mungkin akan start untuk dilupakan dan kembali kita diingatkan lagi bahwa ternyata banyak juga katalis positif untuk Bitcoin. Selain demand yang selalu ada datang dari mana-mana, dari spot Bitcoin ETF, dari berbagai perusahaan-perusahaan besar atau negara-negara yang tadi juga kita lihat ada yang membeli 500 sampai 2000 Bitcoin per harinya dari Desember sampai sekarang, ada juga Mr. 100. Dan ada juga teman-teman berita positif lainnya, yaitu adalah dari Hong Kong yang kata-katanya nih teman-teman sudah akan segera approve atau menyetujui spot Bitcoin ETF. Dan tidak hanya Hong Kong teman-teman. Lengkapnya di sini dikatakan oleh Bitcoin Archive di sini. Asia is coming to the Bitcoin party. Hong Kong approving Bitcoin ETFs, South Korea will approve Bitcoin ETFs, Chinese funds managers launching Bitcoin ETFs. US Bitcoin ETFs pushes the price from 38K to 73K. This bull market is just getting started. Jadi teman-teman,
berita positif berikutnya. Jadi kita hari ini banjir berita positif, katalis positif gitu. Yang kemudian membuat saya merasa, seperti yang saya sampaikan di awal video, bahwa sentimen di market sepertinya akan kembali shifting ke arah yang positif atau bullish. Apa katalis berikutnya? Bisa jadi adalah ini. Hong Kong akan approve Bitcoin ETF. South Korea atau Korea Selatan kemungkinan juga akan nge-approve Bitcoin ETF. Chinese Fund Manager juga berencana untuk launching Bitcoin ETF. Tapi untuk sementara teman-teman, baru Hong Kong yang kemungkinan besar gitu ya. Atau bisa kita katakan sudah hampir pasti bakalan nge-approve Bitcoin ETF. Sisanya mungkin masih dalam bentuk planning, tapi mungkin chance-nya tidak lagi 50%, tapi mungkin udah 65 atau 70% bakalan terjadi. Tapi kalau yang Hong Kong mungkin udah 90-95%. So, teman-teman, ini kembali akan membuka keran uang baru, keran demand baru untuk Bitcoin. Dan sampai kapanpun tidak akan ada sebuah entitas atau siapapun yang bisa kemudian greedy dan membentuk Bitcoin yang baru atau printing Bitcoin yang baru. Karena sampai kapanpun sudah diprogramkan Bitcoin bakalan fix di angka 21 juta koin, teman-teman. Sehingga hal yang berikutnya terjadi adalah demand semakin meningkat terus-menerus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, supply-nya tidak bisa bertambah. Ya, menurut kalian apa yang akan terjadi? Harga nanti yang akan naik. Barang apapun teman-teman, oke? Kalau kita memang melihat barang tersebut banyak demand-nya dan banyak orang yang meminati, tetapi rupanya stoknya itu sedikit atau terbatas, apa yang terjadi? Harganya melonjak tinggi. Contohnya, misalnya kalian mendapatkan jam tangan yang langka gitu, yang mungkin cuma ada 100 yang pernah diciptakan di seluruh dunia. Harganya lambat laun akan terus naik, teman-teman. Kenapa? Barangnya langka. Tapi ada catatannya juga, yaitu adalah demand-nya harus selalu ada, permintaannya harus selalu tinggi untuk dapat mendukung kenaikan harga tersebut. Ya kalau misalnya cuma langka tapi nggak ada yang mau, ya juga nggak bisa naik ya harganya. Tapi kalau misalnya di Bitcoin beda cerita. Demand-nya justru terus meningkat, kita melihat, tapi supply-nya itu nggak bisa bertambah. Nah, itu sudah paling best case gitu. Kalaupun supply-nya naik, tapi demand-nya lebih besar, itu juga bisa mendorong harga naik. Tapi ini beda, ini Bitcoin demand-nya terus naik, supply-nya itu fix, teman-teman. Bahkan kita bisa katakan menurun. Kenapa? Karena sekali lagi sudah banyak orang yang sekarang convert menjadi long-term holder Bitcoin. So, semua hal itulah yang membuat saya merasa, teman-teman, bahwa sepertinya market cepat atau lambat akan break ke all-time high yang baru. Dari segi price action, kita juga bisa melihat bahwa kalau di video terakhir saya sampaikan, teman-teman, saya short-term bias-nya bearish. Why? Kenapa? Karena pada saat itu, seingat saya video tersebut saya upload ketika harga Bitcoin di sini. Saya sampaikan kenapa short term saya bearish, teman-teman. Karena pertama, kita mendapatkan ada potensi fake out di sini. Diikuti ada bearish consolidation. Yang saya sampaikan ini juga bisa teman-teman manfaatkan sebagai short setup kalau misalnya kalian bisa mendapatkan setup dengan risk to reward ratio yang baik. Dan mungkin menaikkan ke area lower trend line di sini. Dan kita persis mendapatkan penurunan, teman-teman, dari sana. Walaupun tidak sampai ke target pertama saya, yaitu adalah di sekitaran area lower trend line di sini. Tapi dengan adanya penurunan di sini, harusnya kalian sudah sempat untuk menggeser stop loss-nya ke arah entry. Dan kemungkinan keluar dalam keadaan break even. Nah, teman-teman, yang kita lihat sekarang terjadi adalah Bitcoin kembali breakout di atas area potential bullish pennant di sini. Dan sedang mencoba untuk dapat mempertahankan trendline tersebut. Dan yang kali ini terlihat sedikit lebih meyakinkan, teman-teman. Kenapa? Karena pertama didukung oleh angka likuidasi yang lebih besar di atas area 71.500 di sini, teman-teman. Yang berarti market maker sekarang mempunyai insentif yang lebih besar untuk mendorong harga ke atas. Yang kedua, berbagai alasan yang juga saya sebutkan tadi yang membuat sentimen market kemungkinan lebih condong ke arah positif atau optimis. Yang ketiga, teman-teman, kalau kita bicara pure secara price action, maka kita ada mendapatkan sedikit lebih banyak bukti bahwa bull sekarang lebih memegang kendali. Kenapa? Karena kita melihat sellers mencoba berkali-kali untuk mendorong harga kembali di bawah
area upper trend line-nya, tetapi kemudian tidak berhasil dan kita mendapatkan ada potensial konsolidasi di atas area trend line ini. Dengan adanya berbagai alasan tersebut, teman-teman, maka sekarang saya biasnya adalah dalam keadaan bullish. Oke, dan jika kita bisa melakukan breakout di atas area 71.200 sebagai area high terakhir di sini, teman-teman, maka menurut saya pribadi, dengan akan sangat cepat kita akan kembali untuk nge-retest ke area 72.000 di sini, teman-teman. Yang kalau mampu kita break kali ini 72.700, maka menurut saya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak nge-retest ke area all time high, setidak-tidaknya di 73.800 sampai 700-an. Dan kalau memang kita melihat bahwa kenaikan tersebut sangat impulsif, teman-teman, kita break kemudian kita start konsolidasi, maka ini adalah kembali fase price discovery untuk Bitcoin menurut saya. Yang kali ini kemungkinan akan mendorong Bitcoin menuju ke area 80, 90, atau bahkan 100.000 dolar. So, teman-teman, untuk short term, kalau misalnya kalian bisa menemukan ada setup untuk long, kalau saya sebagai seorang traders mungkin sekarang akan berfokus untuk long ya, tidak lagi untuk short. Berbeda cerita dengan yang kita lihat kemarin, karena di sini ada beberapa alasan yang saya sampaikan barusan gitu ya. Tapi kali ini alasannya sudah berbeda. Nah, kita sudah melihat ada flip dari segi sentimen, dari segi price action, dari segi titik likuidasi, itu semuanya mendukung bahwa kita akan short term itu bullish. Jadi, teman-teman, kalau misalnya kita bisa mendapatkan ada semacam konsolidasi yang lebih berkepanjangan di sini dan teman-teman bisa mendapatkan ada potensi bull flag atau potensi setup apapun yang menurut kalian menjadi bullish continuation pattern, maka kemungkinan itu bisa dimanfaatkan dan menargetkan setidak-tidaknya ke sekitaran area 72.700 yang kalau mampu kita break, maka area all time high terakhir akan menjadi target berikutnya. Target terakhir kemungkinan adalah ketika kita sudah berada di fase price discovery. Nah, tentunya teman-teman, semua senario sekali lagi datang dengan yang namanya titik invalidasi. Dan invalidasi untuk senario ini adalah sekali lagi, kalau kita sampai mampu untuk close di bawah area 69.000 sampai 68.500 di sini, maka itu menginvalidasi senario bullish kita. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya rasa saya masih short term akan cenderung berada dalam keadaan bullish. Gitu ya. Saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.